Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan, Universitas Padjadjaran, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Tular Simarmata akan menjelaskan mengenai penerapan teknologi kearifan lokal pada ekosistem lahan sawah tada hujan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Haidar, Dwi Nisa, Alisa Rianti, Tita Darsiti, Rizka Fitriani, dan juga Anita Febiola. Lahan sawah tada hujan. Berdasarkan definisi, menurut International Water Management Institute, pertanian tada hujan atau rain-fed agriculture is a type of farming that relies on rainfall for water. This type of farming typically occur in developing countries. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, lahan sawah tada hujan adalah lahan yang memiliki pematang, namun tidak dapat diairi dengan ketinggian dan waktu tertentu secara kontinu, sehingga mengandalkan air hujan untuk pengairan tanaman. Lahan tada hujan merupakan lumbung padi kedua setelah lahan irigasi. Namun demikian, sampai saat ini, produksi rata-rata padi baru mencapai 3-3,5 ton per hektar. Kendala utama yang membatasi budidaya padi pada lahan tada hujan adalah keterbatasannya ketersediaan air, kendala lainnya adalah kesuburan tanah, curah hujan tidak menentu, dan masih banyak lagi. Salah satu strategi untuk memperbaiki produktivitas lahan sawah tada hujan adalah melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT. Lahan tada hujan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu hanya dipanen setahun sekali dan pengairan tergantung pada turunnya air hujan. Bahan organik relatif rendah dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Dan biasanya menggunakan varietas padi tertentu. Sebagai contoh yaitu Inpari 38 tada hujan memiliki hasil gabah kering giling yaitu 5,71 ton per hektar. Potensi hasil 8,16 ton per hektar, berumur genjah dan agak toleran terhadap kekeringan. Selanjutnya yaitu keuntungan air hujan bagi tanah dan tanaman. Untuk keuntungan yang pertama, air hujan adalah 100% air lunak. Air hujan tidak mengandung bahan kimia tambahan seperti klorin, garam, dan fluorida, serta tidak mengandung obat-obatan yang ditemukan pada air kota, tanah, dan air permukaan. Hal ini dikarenakan air hujan adalah hidrasi murni. Untuk keuntungan yang kedua yaitu air hujan mengandung sedikit asam alami, di mana tanaman yang paling organik akan tumbuh baik jika ditanam pada tingkat pH tanah yang berkisar antara 5,5 hingga 6,5. Hal ini atau rentan pH tersebut merupakan pH yang tepat untuk air hujan. Jika mengairi tanaman dengan air hujan, maka dapat membantu menjaga pH tanah, sehingga keseimbangan pun menjadi sempurna. Untuk keuntungan yang terakhir atau yang ketiga yaitu air hujan mengandung nitrat sebagai nutrisi yang sangat penting. Air hujan mengandung nitrat dalam bentuk nitrogen. Seperti yang kita tahu bahwa nitrogen adalah salah satu dari 3 nutrisi yang dianggap sangat penting bagi tanaman karena dibutuhkan untuk membantu dalam perkembangan tanaman itu sendiri. Sehingga nitrogen ini sendiri sangat dibutuhkan untuk pengembangan rimbun dedaunan. Selanjutnya, penerapan teknologi kearifan lokal pada lahan tada hujan. Yang pertama, penerapan sistem penanaman padi gugur rancah. Praktek pertanian gugur rancah oleh petani ditemukan oleh ahli pertanian Belanda tahun 1905 dan penelitiannya dimulai periode 1922 hingga 1927. Pada sistem ini, tanah yang diolah dalam keadaan kering, kemudian bongkahannya dipulverisasi jadi lebih halus dan benih pun dapat ditanam. Padi dibiarkan tumbuh dalam keadaan kering atau gogo hingga 5-6 minggu setelah berkecambah. Saat turun hujan, rejim air diubah dari kering ke tergenang atau rancah dan dipelihara seperti padi sawah. Kondisi kering tidak dikonversi ke basah atau tergenang ketika padi berumur 9 hingga 10 minggu setelah berkecambah, karena hal tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil padi. Penerapan teknologi lokal selanjutnya adalah membentuk embung penampung air hujan. Ketersediaan air pada lahan sawah tada hujan sangat tergantung dari curah hujan. Pada saat musim kemarau umumnya lahan tidak dapat ditanami karena air tidak tersedia. Embung merupakan salah satu teknologi adaptasi ketidakpastian iklim khususnya untuk lahan tada hujan. Embung atau tadon ini merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian sebagai konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan atau runoff serta sumber air lainnya. Air yang dipasok dari embung dapat membantu tanaman padi pada sawah tada hujan agar terhindar dari kekeringan dan puso yang menjadi bahaya paling mengancam tanaman padi. Petani di NTT dan NTB telah memanfaatkan embung. Di sana musim hujannya berlangsung pendek antara 3-4 bulan, tetapi intensitas hujannya tinggi. Kemudian dari hasil penelitian DANGA tahun 2019,
embung di Desa Sanjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, memberikan dampak positif bagi usaha petani padi sawah tada hujan. Selain memiliki manfaat menyimpan air, embung juga dapat menekan aliran permukaan, erosi tanah, dan bahaya banjir di daerah hilir. Berdasarkan data beritaDaerah.co.id, perkembangan jumlah embung di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, yaitu dari 19.938 embung naik menjadi 23.743 embung. Selanjutnya ada pola tanam. Petani sudah menerapkan pola tanam dengan tata ruang yang tidak beraturan. Berbagai tipe pola tanam sudah diintroduksikan dalam satu unit lahan kering, yaitu tanam tumpang sari, tanam berurutan, dan tanam bersisipan. Menurut penelitian pola tanam yang telah diselenggarakan di Lampung Tengah pada tanah potsolik merah kuning dengan pH 4,3, kesimpulan yang didapat adalah pola tanam introduksi, yaitu tumpang sari dan tumpang gilir, lebih produktif daripada pola petani. Tumpang sari lebih produktif daripada tumpang gilir karena lebih banyak tanaman yang bisa ditanam, dan pengapuran, pemupukan NPK, dan penggunaan mulsa dapat menaikkan hasil tanaman pangan. Hasil padi gogo naik 2-4 kali lipat dengan perlakuan tersebut. Selanjutnya ada penerapan teknologi I4BO atau intensifikasi padi aerob terkendali bahan organik untuk meningkatkan produktivitas. 4BO adalah padi aerob berbasis bahan organik. 4BO Super adalah paket teknologi budidaya padi dengan basis utama manajemen air dan penggunaan bahan organik untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas pada sawah tada hujan. Komponen teknologi 4BO Super antara lain yaitu penggunaan varietas unggul baru, kelompok amfibi dan genjah, penggunaan bahan organik dan pupuk hayati, manajemen air, pengendalian gulma, dan penggunaan alsintan untuk mengatasi kelangkaan tenaga. Faktor utama dalam meningkatkan produktivitas padi adalah varietas unggul baru pada padi. Para petani dapat menggunakan varietas unggul baru yang bersifat amfibi dan genjah pada lahan sawah tada hujan dan ditanam pada musim kemarau untuk meningkatkan indeks pertanaman, kualitas hasil, dan produktivitas tanaman. Berikut referensi yang kami gunakan dalam diskusi kali ini. Kami harap video ini dapat berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan khususnya bidang pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.